Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani SPDI MPD, Guru SD Negeri 5 Banda Sakti Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, CGP Angkatan 8. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Misbahul Munir selaku fasilitator dan Bapak Faisal AB selaku pengajar praktik. Jazakumullah khair. Tujuan pembelajaran khusus pada materi ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Aspek pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, modul 2.3 membahas tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap individu pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan T. Tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi pelaksanaan, dan pasca observasi tindak lanjut. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, saya merasa cemas. Perasaan cemas datang ketika mempelajari modul, khawatir tidak memahami materi dan tidak mampu mengaplikasikannya. Yang kedua, tertarik. Setelah mempelajari modul pada eksplorasi konsep dan berdiskusi di Rukol, saya mulai tertarik dan ingin mendalami modul lebih dalam lagi. Yang ketiga, perasaan gembira. Saya merasa gembira saat mampu mempraktikkan coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual. Dan yang keempat, perasaan optimis. Saya optimis akan mampu mengaplikasikannya di sekolah bersama rekan sejawat yang lain. Apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi konseptual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu saya perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi atau permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang. Terbukti bahwa saya mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, sebagai coachee, maupun sebagai observer. Ketika saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Aspek kedua, analisis untuk implementasi dalam konsep CGP. Permasalahan pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya, bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mampu mengaplikasikannya.
Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan praobservasi dan pasca observasi. Dalam percakapan praobservasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah harus mampu memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran, harus memiliki perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosi murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terwujud. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CDP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja, seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Selanjutnya, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Aspek ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu kegiatan dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching, yaitu harus memaksimalkan potensi Koshi agar dapat menemukan sendiri solusi atau permasalahannya. Pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menetapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan mewujudkan kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Jadi antara modul 2.1 dan 2.2 sangat erat kaitannya dengan modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Menurut Agus Dharma, dalam bukunya Manajemen Supervisi, Petunjuk Praktis bagi para Supervisor yang dikeluarkan oleh PT Raja Grafindo Persada di Jakarta pada tahun 2003, halaman 33 menyatakan bahwa agar dapat memimpin secara efektif, supervisor harus mampu berkomunikasi dengan baik.
prinsip-prinsip komunikasi yang efektif adalah berkomunikasi dengan jelas, harapan yang terbaik, berpegang pada tujuan, dan mendapatkan komitmen. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.